Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen Dr. Andes Mutahjudin Dani Eskom Mkom dan teman-teman saya yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-business dan e-commerce. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nova Tegar Diansah, NIM 3120 10145 dari kelas TI 20A1 dengan mata kuliah Bisnis Elektronik. Apakah e-commerce? Huruf P di depannya adalah singkatan elektronik bila tersambung menjadi electronic commerce. E-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis antara penjual dan calon pembeli. Overview of e-business dan e-commerce. Electronic commerce (e-commerce IC). Proses pembelian, penjualan, dan transfer atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-business. Definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan e-commerce. Yang pertama, standar yang digunakan, teknologi yang dipakai, faktor-faktor budaya, sosial, maupun politik, sasaran yang dicapai. Selanjutnya ada tipe-tipe transaksi e-commerce. Yang pertama, business to business (B2B). E-commerce penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan. Business to consumers (B2C). E-commerce yang penjualannya adalah perusahaan dan pembelinya adalah perorangan. Tipe-tipe transaksi e-commerce 2. Consumer to consumer (C2C). E-commerce di mana seorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Customers to business (C2B). E-commerce di mana pelanggan memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu. Tipe-tipe transaksi e-commerce 3. B2E. Business to employees. Kondisi khusus e-commerce intrabisnis di mana perusahaan memberikan produk atau jasa ke para karyawannya. Government to business G2C. E-commerce di mana pemerintah menyediakan layanan ke para warganya melalui berbagai teknologi. Government to business G2B. E-commerce yang mana pemerintah melakukan bisnis dengan pemerintah lain sebagai mitra industri. Selanjutnya ada manfaat e-commerce, yaitu ada 3. Pertama, manfaat bagi organisasi. Pertama, ketersediaan pasar nasional maupun internasional. Penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Manfaat yang kedua, bagi pelanggan, akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Manfaat bagi masyarakat, kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang lain. Selanjutnya, mekanisme utama e-commerce. Mekanisme utama untuk pembelian dan penjualan di internet adalah katalog elektronik, lelang elektronik,
dan barter online katalog elektronik. Katalog elektronik di internet makin populer, terdiri atas basis data, produk, direktori, dan kemampuan pencarian serta fungsi presentasi. Lelang elektronik, proses bersaing di mana penjual menyebutkan berbagai tawaran dari pembeli. Harga ditentukan secara dinamis melalui persaingan tawar-menawar barter elektronik. Pertukaran barang atau jasa yang didukung secara elektronik tanpa ada transaksi uang. Selanjutnya ada kerugian pihak konsumen. Pertama, rasa kurang pas terhadap fisik barang. Kedua, kurang percaya dengan barang yang dipesan. Tiga, kultur bahwa belanja rekreasi. Dan adapun kerugian pihak produsen. Yang pertama, kerusakan sistem secara tiba-tiba. Yang kedua, kerusakan dari pelayanan ISP. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.